Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran Ibu mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas materi tentang prinsip geografi, pendekatan geografi, dan keterampilan geografi. Yang pertama, prinsip persebaran. Prinsip persebaran ini digunakan untuk menelaah gejala geografi dan fenomena geografi yang tersebar di permukaan bumi, baik secara tidak merata atau tidak sama. Fenomena tersebut berupa fenomena fisik maupun fenomena sosial. Seperti contohnya, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang kedua yaitu prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi ini digunakan untuk menelaah hubungan saling keterkaitan antara gejala yang satu dengan gejala geografi lain dalam satu ruang. Contohnya, ketika terjadi banjir karena diakibatkan penebangan hutan dan penggundulan hutan di daerah wilayah hulu. Yang ketiga yaitu prinsip deskripsi. Dalam prinsip deskripsi ini digunakan untuk memberikan penjelasan lebih jauh tentang gejala-gejala yang ada di permukaan bumi yang dapat diamati. Contohnya, peta jumlah pengangguran yang ada di Provinsi Jawa Barat. Yang keempat yaitu prinsip korologi. Dalam prinsip korologi ini merupakan penggabungan dari ketiga prinsip, yaitu prinsip persebaran, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi yang merupakan integritas atau kesatuan tertentu. Seperti contohnya, ketika kita berbicara tentang bumi, maka di dalamnya tidak hanya tentang kerak bumi saja, tetapi di dalamnya ada lapisan atmosfer yang melapisi bumi, air yang ada di permukaan atau di dalam tanah, serta makhluk hidup yang ada di dalamnya. Lalu yang selanjutnya yaitu pendekatan geografi. Dalam pendekatan geografi dibagi menjadi 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan spasial, yang kedua, pendekatan ekologi, dan yang ketiga, pendekatan regional. Yang pertama, pendekatan spasial. Dalam pendekatan spasial merupakan keragaman ruang muka bumi dengan menelaah aspek-aspek ruangannya. Contohnya, dalam sebidang tanah yang berharga mahal karena tanah tersebut memiliki sifat yang subur dan berada di tempat yang strategis sehingga menyebabkan tanah tersebut berharga mahal. Yang ketiga yaitu pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi merupakan metode analisis hubungan saling keterkaitan antara manusia dengan kegiatan lingkungannya, sehingga manusia dengan berbagai kegiatan lingkungannya menjadi fokus analisis dalam keterkaitannya dengan lingkungan abiotik, biotik, sosial, ekonomi, dan kulturalnya. Contohnya, ketika terjadi banjir di Jakarta, maka melalui pendekatan ekologi dalam beberapa tahapan sehingga akan menghasilkan solusi untuk mengatasi banjir tersebut. Yang ketiga yaitu pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi yaitu membandingkan berbagai kawasan di muka bumi dengan memperhatikan aspek-aspek keruangan dan lingkungan secara komprehensif.
Contohnya, dalam melakukan suatu pembangunan di suatu lahan, maka kita harus memperhatikan karakteristik dari lahan tersebut. Karena ketika kita akan membangun suatu rumah di tempat yang rawan banjir dan di dekat pantai, maka kita harus membangun fondasi yang lebih tinggi karena untuk mengantisipasi terjadinya banjir dan pasang air laut. Lalu yang selanjutnya yaitu keterampilan geografi. Keterampilan geografi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, literasi geografi, yang kedua, kemampuan meneliti, dan yang ketiga, kemampuan praktis. Yang pertama, literasi geografi. Literasi geografi ini merupakan kemampuan individu untuk membaca, menulis, menghitung, dan memecahkan masalah yang berkenaan dengan dimensi keruangan dan kelingkungan. Contoh dari literasi geografi ini yaitu membaca peta, grafik, bagan, atau diagram, serta dalam memecahkan konteks permasalahan geografi. Yang kedua, kemampuan meneliti. Kemampuan meneliti ini yaitu untuk memperoleh pengetahuan baru yang meliputi keterampilan mengajukan pertanyaan geografis, memperoleh data dan informasi geografis, mengolah data, dan menjawab pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Yang terakhir yaitu kemampuan praktis. Dalam kemampuan praktis ini yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan secara cepat, cermat, dan tepat yang berkaitan dengan aspek geografi dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan materi hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Baik, tidak ada ya. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.